Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Sip. Ada yang tidak masuk? Ada. Atas nama siapa? Oke. Sambil coba saya cek absen satu persatu ya. Ahmad Sandia. Hadir. Adinda. Hadir. Aldo. Al-Kahfi. Anang. Andika. Andika. Arin. Ada ya. Beril. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran di siang hari ini, kita seperti biasa akan bernyanyi dulu ya. Menyanyikan sebuah lagu. Ini minggu ketiga di bulan November. Jadi kita nyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. Tahu ya? Hafal nggih? Hafal. Yuk, saya minta salah satu untuk pimpin dirijen, Mbak Anggun. Nah, yang lain silakan bisa berdiri. Cek kerapian, yang belum rapi pakaiannya, dasinya. Oke, sip. Yuk kita nyanyi dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih. Boleh duduk kembali, silahkan. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, kita refleksi dulu pembelajaran pekan lalu. Ada yang ingat kita kemarin belajar tentang apa? Mas Kusalah ya? Kemarin kita mempelajari mengenai periodisasi undang-undang periodisasi UUD ya. Tahun 1945 dari zaman merdeka hingga sekarang. Ya, oke. Dimana kita dulu pernah punya undang-undang selain UUD yang saat ini ya. Ada undang-undang dasar sementara. Kita juga pernah menggunakan konstitusi namanya Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kembali lagi ke undang-undang dasar. Kemudian tahun 99 sampai 2002 kita melakukan amandemen terhadap undang-undang ini sampai dengan yang kita gunakan sampai saat ini. Gitu ya. Oke, itu pembelajaran di pekan lalu. Next, hari ini nanti kita akan belajar terkait dengan taat hukum atau perilaku yang sesuai dengan hukum. Ya, oke. Tujuan pembelajaran kali ini adalah, nah nanti harapan kita kalian bisa menganalisis perilaku sesuai hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang belakang terlihat nggak tulisannya? Jelas ya? Masih terbaca ya? Masih. Ya, oke. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah diharapkan nanti kalian mampu menganalisis contoh perilaku yang menunjukkan taat hukum di sekolah, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Ya, oke. Nah, sebelum ke materi, coba saya ingin melakukan asesmen formatif dulu.
Saya pengen tahu sejauh mana kalian tahu. Apa ya itu? Pengen tahu sejauh mana kalian tahu terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah apa sih tujuan sadar hukum itu, kemudian yang berikutnya manfaat sadar hukum itu apa, dan yang ketiga adalah contoh perilaku yang menunjukkan sadar hukum. Paham ya? Nah, tolong dituliskan dalam selembar kertas, di buku tulis juga boleh. Silakan dibuka bukunya. Tuliskan 3 pertanyaan yang ada di depan. Jawablah 3 pertanyaan ini. Jawaban singkat aja nggak apa-apa. Ini bukan penilaian ya, saya hanya ingin tahu sejauh mana kalian paham terhadap materi yang akan kita pelajari. Waktunya 5 menit cukup ya? Oke, sangat cukup. Ya, oke. Untuk refleksi asesmen formatif kali ini, apa yang kalian tahu tentang tujuan sadar hukum itu apa? Terciptanya suatu ketertiban, kedamaian. Oke, boleh. Keadilan dan lain sebagainya. Udah hampir semuanya paham ya di sini. Nah, oke. Kalau manfaatnya apa? Terciptanya suatu kehidupan yang harmonis, keteraturan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, sip, hampir semuanya paham ternyata. Next, terkait dengan perilaku. Nah, contoh perilaku apa yang menunjukkan bahwa dia itu sadar hukum? Bayar pajak, tertib lalu lintas, bayar kas kelas, apalagi ikut kerja bakti misal di desa lah ya, atau mungkin ikut ronda malam dan lain-lain gitu ya. Oke, tidak membuang sampah sembarangan ya. Oke, sip, hampir semuanya paham. Nah, kita bisa lihat contoh perilaku yang ada di depan ini. Bullying, kemudian ini apa ya? Ada nggak di kelas ini yang sering kali datangnya ke sekolahan terlambat? Oh, ini ono ya. Andika. Iya, Andika, iya. Kamu nek bangun jam berapa, Dik? Iya, sering kali Andika datang ke sekolah mepet, tapi untungnya belum ke kategori ini ya, Dik. Belum ke kategori yang terlambat lah ya. Ya, oke, masih aman. Ini, oke, ada nggak yang semacam ini berangkat ke sekolahnya? Verdi. Oh, wis ora helman, belum punya SIM, motornya tidak standar ya kan? Ban nggak normal, kemudian spion nggak ada, lampunya tidak dinyalakan dan lain sebagainya. Ini banyak banget pelanggarannya. Kalau dikenai pasal, ini pasal berlapis. Dendanya bisa berkali-kali lipat. Jelas belum cukup umur, masih SMP ya kan, belum sampai 17 tahun dan lain sebagainya. Nah, oke, gambar yang bawah apa itu? Kalau di tempat kita nggak ada ya, tapi kalau di Jakarta itu ada jalur busway, jalur yang dikhususkan hanya untuk mobil Trans Jakarta. Ngopo fair? Mboten. Oke, ke sini dulu ya. Nah, Fer pernah ke Jakarta? Di pernah study tour. Oke, pernah lihat bis Trans Jakarta? Mboten. Coba kalau misal pas main ke sana kalian iseng-iseng naik KRL ya, atau mungkin transportasi umum ini yang harusnya bebas hambatan, tapi karena beberapa orang itu pengen praktis, pengen cepat, akhirnya ambil jalur busway dan itu harusnya tidak diperbolehkan.
Nah, ketika kita ada yang namanya tertib hukum, sadar hukum, tujuannya adalah untuk seperti ini, agar tercipta sebuah keteraturan, ya kan? Nih, nyaman juga dilihatnya ya. Oke, kemudian antri, ini upacara, ya, dan lain sebagainya. Nah, oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan terkait dengan sadar hukum? Belum ya? Oke, kalau belum, ini ada sebuah video, kalian bisa simak dulu. Nanti kalian coba refleksikan dalam diri kalian atau mungkin dalam kehidupan kalian sehari-hari juga. Aku koyong ini juga enggak sih? Ya kan? Gitu ya. Coba nanti video ini direfleksikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Podo pora, ya kan? Oke, kita lihat. Melakukan penyerangan terhadap salah satu sekolah menengah kejuruan di daerah Kalawi, Kecamatan Curanji, Kota Padang. Bahkan di antaranya tampak menggunakan senjata tajam jenis celurit. Tak hanya menyerang sekolah remaja tersebut, juga menyerang warga yang berusaha menghalau. Aksi tawuran beredak setelah petugas kepolisian dan Satpol PP tiba di lokasi. Akibat peristiwa ini, dua orang pelajar mengalami luka akibat bacokan senjata tajam dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tersebut membuat sebagian kendaraan Jakarta banyak melakukan pelanggaran seperti pasti simpang masalah usaha perjalanan sedikit kendaraan motor dan supir bagian nekat menerobos lampu merah kemudian tidak memakai helm atau balik hingga melawan kendaraan termasuk menerobos tidak menerobos trek Jakarta. Petugas kepolisian yang melakukan rapid test semua kewalahan menghadapi banyak kendaraan yang melaju. Meski beberapa pelanggar sudah diberikan himbauan, namun pelanggar banyak yang tidak memperdulikan aturan. Seorang mahasiswa bernama Marisa Putri, 21 tahun, ditetapkan sebagai tersangka usai menabrak Randy, 46 tahun, hingga meninggal. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Tuan Kota Musai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru Riau, pada Sabtu 3 Agustus 2024 itu pun membuat warganet geram. Pasalnya, saat kejadian pelaku diketahui baru pulang dukun hingga terbukti positif narkoba. Saat tidak menghubungi warga di TKP, dirinya pun nampak santai sambil memainkan ponselnya. Mobil berwarna biru miliknya pun nampak ringsek di bagian depan. Sempat kabur usai menabrak, pelaku pun berhenti usai dikejar warga. Meski sudah ditetapkan tersangka dan positif narkoba, pelaku masih membela mengkonsumsi barang haram tersebut. Seorang pemuda mengeluh dengan pelayanan kantor sistem administrasi manual 1 Atap Bekasi, Jawa Barat saat akan memperpanjang pajak kendaraannya. Dalam keluhan tersebut, pemuda itu menceritakan semua yang dialaminya. Dari Samsat Bekasi kan, mau balik nama mau perpanjang pajak. Gue udah selesai nih ngurusin semua step-stepnya nih, sampai ke pembuatan BPKB ini. Pas gue udah tiba di loketnya, gue kasih semua berkas gue tuh. Polisi yang di dalam langsung bilang ke gue, Mas, ini kalau misalnya mau cepet, saya bantu, tapi 550. Kalau mau normal, 3 hari. Video tersebut diunggah oleh sebuah akun TikTok bernama Ikris_Yani yang mengaku ditawari proses pengurusan cepat dengan membayar Rp550.000 oleh oknum tersebut. Beredarnya video viral membuang sampah dari jembatan Silento Wonosobo menjadi potret nyata kehidupan bangsa Indonesia. Dilakukan secara terang-terangan berulang-ulang tanpa memikirkan akibat di masa mendatang. Perilaku membuang sampah sembarangan diakibatkan karena kurangnya kepedulian terhadap masyarakat, khususnya yang tidak bersentuhan langsung. Oke, nah ini nyilek ini bigi. Penasihat Aprindo, Proyek Nicholas Mandai meminta pemerintah menunda kenaikan. Nah, dari peristiwa tadi, kira-kira pernah nggak kita juga melanggar yang semacam itu? Yang apa? Tawuran? Enggak ya, itu tawuran itu kriminal ya kan. Oke, kalau yang masih dalam taraf wajar, membuang sampah sembarangan atau nanti yang berkendara tidak memakai helm,
Tapi yang dugem enggak ya, dugem mabuk-mabukan ngebel. Iya, karena kehidupan zaman sekarang seperti itu ya, kita khawatir. Nah, belum lama kemarin di daerah Sleman, mungkin kalian juga dengar kabarnya, ada seseorang korban tabrak lari yang kemudian ketika pelakunya tertangkap itu ternyata berkendara sambil apa? Ada yang tahu nggak? Main HP. Enggak. Oke, jadi dari video yang sudah kita lihat ini kita bisa simpulkan terkait dengan perilaku yang taat hukum atau yang melanggar hukum ya. Nah, contoh yang sesuai hukum kalau misal di lingkungan sekolah apa? Di lingkungan sekolah. Menaati aturan lalu lintas. Menaati aturan sekolah, kemudian ketika berkendara ya sesuai dengan aturan yang di lalu lintas ya, pakai helm dan sebagainya. Kalian seringkali ada kalau misal yang rumahnya dekat, nggak pakai helm dengan alasan Pak dekat kok. Bukan alasan tidak ada polisi ya, karena demi alasan keamanan. Ya kan, kalau sampai tersangkut dan lain sebagainya, kalian akan lebih aman jika menggunakan helm. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, belum. Kalau belum, ini satu kelas total jumlahnya ada berapa? 35 kita bagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok nanti 7 orang ya. Oke, teknisnya kita berhitung saja mulai dari belakang. Oke, 7 belakang. Oke, 1, 2, 3. Mana? 4. Oke, ulangi. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Asyik ngomong 1 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu itu motor itu. 7. 4, 6, 7, 2, 3, 4. plus 1 yang tidak masuk ya, pas berarti. Oke, setelah ini silakan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ada sebuah pekerjaan yang harus kalian selesaikan. Ya, oke, ini ada beberapa lembar kerja beserta didik. Silakan nanti kalian selesaikan berserta atau dengan kelompoknya masing-masing. Nah, oke. Ini nomor 1. Oke, silakan. Ada di lembar belakangnya itu boleh ditulis identitasnya, nama anggota kelompoknya siapa aja dan lain sebagainya. Kemudian ada artikel itu silakan bisa dibaca. Ada pertanyaan di bawahnya, 4 atau 5 soal itu silakan dijawab. Nanti kalau ada kesulitan silakan boleh ditanyakan. Bansos ya, korupsi bansos ini dapat apa? Judi sabung ayam. Itu temanya apa? Perang sarung. Apa itu perang sarung? Silakan dibaca. Kalau saya ada di daerah mana? Nanti kalau ada kesulitan silakan boleh ditanyakan. Apakah
pekerjaan kalian sudah selesai? Baik, asli berbagi ya. Nanti silakan boleh dilanjutkan di rumah. Kalian silakan belajar berkelompok di rumah untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Ya, pekan depan kita presentasikan ya. Masing-masing kelompok nanti akan presentasi, kemudian kelompok yang lain diskusi untuk menanggapi. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Siap, tidak. Belum? Nah, oke. Belum, silakan. Kita refleksi sebentar sebelum pembelajaran di hari ini kita akhiri terkait dengan KBM hari ini. Buatan ke Pak. Sudah selesai belum tadi? Belum. Nah, oke, nanti dilanjutkan sebelum. Belum. Masih silakan dilanjutkan di rumah. Siap. Kemudian, nah kita refleksi sebentar sebelum kita tutup KBM-nya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tertib hukum, sadar hukum, dan sebagainya. Gimana kita bisa berperilaku sesuai dengan hukum. Oke, kemudian gimana perasaannya? Ya, besok kita perbanyak contoh kasus-kasus yang terupdate karena terkait dengan hukum itu pasti kasus di keseharian itu banyak di bidang apapun itu pasti ada. Ya, oke. Kegiatan hari ini salah satu DPR doa terlebih dahulu. Duduk, siap, gerak. Doa mulai. Bismillah.